Salam jumpa, Bingkai Sumatera kembali hadir untuk Anda. Kami merangkum berbagai liputan tentang keberagaman, aktivitas kehidupan, dan nilai inspiratif masyarakat Sumatera. Muda identik dengan masa-masa bermain dan bersenang-senang. Tidak demikian halnya dengan Randy Prayogi, seorang pemuda berusia 20 tahun ini berkutat dengan berbagai limbah dan diolah untuk menjadi aneka kerajinan tangan yang bernilai guna. Karena kreativitasnya inilah ia menjadi mandiri dan juga tidak bergantung lagi secara finansial kepada kedua orang tuanya. Muda, kreatif, dan mandiri. Inilah yang melekat pada sosok Randy Prayogi, mahasiswa yang baru menginjak usia 20 tahun. Dengan memanfaatkan limbah atau barang bekas, Randy mengumpulkan banyak rupiah sehingga mampu mandiri membiayai kuliahnya sendiri. Setiap sebelum dan sepulang kuliah, Randy mengumpulkan berbagai limbah untuk dijadikannya berbagai kerajinan. Limbah yang menjadi andalan Randy adalah gulungan kain atau tisu. Limbah ini biasa didapatkannya dari toko-toko kain atau penjual barang bekas. Dulu barang ini didapatkannya secara gratis karena dibuang oleh pemiliknya. Namun sekarang harus dibeli. Gulungan kain ini dipotong-potong menjadi lebih kecil. Potongan-potongan inilah yang menjadi bahan dasar pembuatan celengan karya Randy. Proses pembuatannya tergolong mudah. Sebelum diolah, potongan ini digosok lebih dulu untuk menghilangkan serat-seratnya. Proses berikutnya adalah menghiasi celengan dari bubuk teh bekas, yang biasa diambilnya dari warung kopi. Dibantu seorang temannya, Randy bisa membuat 100 celengan dalam sehari. Saya mengumpulkan sampah-sampah ini sejak tahun 2012, tepatnya itu bulan 7 ya. Sampah apa yang dikumpulkan itu, contohnya salah satunya bahan utamanya yaitu gulungan tisu atau gulungan kain. Yang selama ini kita temuin di pasar tradisional ya, membantu meminimalisir sampah yang ada di Kota Medan. Jadi saya memilih ini. Dan ini sebenarnya pun kalau misalnya bahannya ini belum jadi, kita mandang sebenarnya pun tidak enak gitu kan. Tapi setelah kita membuat barang seperti ini kesannya unik, mewah juga gitu kan. Celengan buatan Randy ini memiliki berbagai motif dan ukuran. Randy juga membuat celengan sesuai dengan pesanan pembeli. Celengan-celengan ini dijualnya mulai dari harga Rp10.000 sampai Rp30.000. Selain celengan, Randy juga membuat barang kerajinan lain seperti bingkai foto dari arang, kaca cermin dari telur, hiasan dinding dari kulit jagung, dan vas bunga. Mungkin harapan saya ke depannya makin banyak yang belajar cara pembuatan seperti ini, terutama kepada anak sekolah. Ya pada anak-anak remaja lah gitu kan, bahwasannya mereka harus peduli lingkungan. Karena sampah itu bukan hanya dipandang sekedar sebelah mata. Sebenarnya kalau kita punya ide kreasi seni, kita bisa membuat bahan-bahan yang lebih menarik lagi nih kan. Ini pada awalnya tidak berguna, setelah kita membuat ini kita kan sangat berguna kan, unik juga tuh kan. Harga jualnya juga lumayan tinggi juga kan. Jadi bisa membantu perekonomian masyarakat Indonesia juga. Meski kecil, usaha Randy ini juga turut membantu ekonomi orang tuanya. Selain dapat membiayai kuliah sendiri, Randy juga membantu biaya pendidikan adiknya dari usaha kerajinan daur ulang ini. Saya dukung dengan bagus, maksudnya remaja yang bagus, semuanya berdikari sendiri, dia usaha sendiri, tidak tanpa uang orang tua. Dia tahu gimana getir nyari uang itu susah. Benar kan Mbak kan? Dengan ini dia tahu nyari uang sedikit untuk uang saku dia, uang kuliah dia semua dari sini. Untuk pemasarannya, Randy menggunakan media sosial dan juga menjual dari rumahnya.
Randy juga sering mengikuti pameran-pameran UKM untuk memasarkan kerajinannya. Randy mengaku dalam sebulan ia dapat mengantongi uang 1 juta sampai 2 juta rupiah. Pribadi sih kemarin kami coba beli sendiri, tapi lebih menarik itu sama hadiah ulang tahun teman. Lebih banyak kami gunakan untuk bingkai-bingkai di sekolah, untuk hiasan-hiasan dindingnya. Yang pertama sih minim murah, dan dia lebih suka karena karya seninya lebih nampak. Terus barang bekasnya itu kita gunakan nggak mengotor lingkungan. Dari Randy kita dapat belajar bagaimana menjadi produktif di usia muda, serta menjadi kreatif dan mandiri dalam berkarya. Semoga sosok Randy dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak muda dalam berkarya dan menjaga lingkungan di sekitarnya. Berbagi keceriaan bersama dengan anak-anak jalanan. Inilah yang dilakukan oleh Education Foundation, sebuah yayasan non-profit yang ada di Kota Medan, dengan mengadakan tur edukatif mengunjungi sebuah museum di Kota Medan. Kegiatan ini tentu saja memberikan semangat baru bagi anak-anak yang selama ini menghabiskan waktu mereka di jalanan. Museum merupakan lembaga yang menyimpan, memelihara, dan memamerkan karya dan sejarah suatu bangsa. Melalui berbagai peninggalan yang tersimpan di museum, banyak hal dan peristiwa masa lampau dapat disaksikan kembali. Namun sayang, banyak masyarakat yang tidak menyadari arti penting museum. Berkunjung ke museum adalah pengalaman pertama bagi Nurmaita, gadis berusia 13 tahun yang saat ini mengenyam pendidikan di sekolah menengah pertama. Nurmaita dan 20-an anak kurang mampu lainnya mengikuti kegiatan edutouring di Museum Negeri Medan bersama Yayasan Education Foundation. Medan selaku salah satu kota besar di Indonesia memiliki populasi kurang mampu yang cukup tinggi. Inilah yang membuat Education Foundation, sebuah yayasan non-profit yang bergerak di bidang pendidikan, mencoba bersumbangsi bagi pendidikan anak-anak kurang mampu. Education Foundation selama ini telah memberikan beasiswa bagi anak jalanan berprestasi, pendirian rumah pintar, dan pengadaan les dan pengajian bagi anak jalanan. Karena saya pikir anak itu adalah aset bagi suatu negara. Pendidikan merupakan tabungan yang harus kita laksanakan dalam bentuk mendidik. Jadi anak jalanan ini merupakan sama seperti kita, manusia juga. Mereka sekolah, di samping mereka sekolah, mereka juga diberdayakan orang tua untuk mencari dana untuk membantu orang tuanya. Jadi alangkah layaknya kami pikir sebagai Education Foundation yang bergerak di bidang pendidikan, kami menjembatani dan berperan sinergi untuk mengambil adik-adik dan anak-anak ini dalam bentuk memberikan program gratis les anak jalanan setiap Kamis dan Jumat di Taman Beringin. EduTour ini dikemas menarik agar anak-anak semangat mengikuti kegiatannya. Di antaranya adalah dengan memberikan Edu Games untuk meningkatkan kepercayaan diri dan keceriaan anak-anak. Kita memang diminta teman-teman dari Education Foundation ini untuk membantu program bagaimana anak-anak itu bisa akrab atau bisa bermain di museum. Artinya belajar sambil bermain itu mungkin menarik kalau kita bisa mengaitkannya dengan permainan-permainan yang edukatif. Jadi anak-anak tidak merasa di museum ini membosankan, tidak menarik. Jadi dengan game-game yang kita bantu dengan permainan sehingga perjalanan ini tidak terasa, mereka bisa belajar melihat sejarah negerinya ini. Anak-anak diajak untuk melihat koleksi Museum Negeri Medan. Mereka belajar mengenal tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia. Antusiasme yang tinggi terpancar saat mereka mendengarkan penjelasan proses kemerdekaan Indonesia. Panggung
Bertanggung jawab sebagai salah satu pencari nafkah keluarga, selama ini telah menghabiskan sebagian besar waktu anak-anak ini. Kunjungan ke Museum Negeri kali ini pun memberikan pengalaman baru bagi mereka. Enak, dapat pelajaran. Menurut Maini, jalan-jalan ke museum ini bermanfaat nggak sih? Bermanfaat. Kenapa? Karena bisa lihat sejarah dan pelajaran. Senang, cuman jadinya senang. Terus senangnya kenapa? Karena bisa datang ke museum. Better education. Jadi visinya itu adalah santun dalam sikap dan karya dalam membimbing cita-cita. Education Foundation berencana untuk menjadikan kunjungan ke museum ini sebagai agenda rutin. Jadi, kenapa kita harus bergabung dengan Education Foundation? Para penggerak lembaga ini juga berharap mereka dapat membantu lebih banyak anak lagi, tidak hanya di Kota Medan, tapi juga Sumatera Utara. Untuk wirausaha anak mandiri. Jadi, dulu kita kasih beasiswa pendidikan. Selaku pengurus khususnya, kami berharap semoga anak-anak ini semua nanti akan menjadi anak-anak yang sukses, tidak hanya di dunia pendidikan namun di dunia karirnya kelak, sehingga apa yang kami tabur hari ini menghasilkan hasil yang akan bermanfaat bagi mereka ke depannya dalam waktu yang jangka panjang, insya Allah. Kami berharap kegiatan-kegiatan dan sumbangsi pemikiran dan apa yang kami berikan ini berguna untuk masyarakat, berguna untuk bangsa dan negara, khususnya bagi pemerintah membangun pendidikan di Sumatera Utara. Meski harus melakoni peran berat yang tidak sesuai dengan usia mereka, anak-anak ini tetap menjalani hidup dengan penuh semangat. Uluran bantuan dari berbagai pihak menjadi sebuah harapan baru bagi mereka. Education Foundation setidaknya telah turut menjadi pelita di tengah ketiadaan harapan anak-anak kurang mampu di negeri ini. Pemirsa, tidak dapat dipungkiri, gadget yang serba canggih saat ini telah membuat anak-anak kehilangan masa bermain dengan teman sebaya di lingkungan sekitar mereka. Aneka permainan tradisional pun semakin ditinggalkan. Namun di kawasan Marendal, Sumatera Utara, terdapat sebuah dusun kreatif yang mengajak anak-anak untuk menyatu dengan alam dan mencoba aneka permainan tradisional. Ikuti perjalanan tim liputan kami dalam segmen Sekitar Kita berikut ini. Tidak jarang, gadget serba canggih saat ini membuat anak-anak kehilangan masa bermain dengan lingkungan sekitarnya. Padahal, berinteraksi dengan lingkungan sekitar melalui permainan tradisional mampu meningkatkan kecerdasan emosional dan bermanfaat untuk pengembangan kepribadian anak. Game online banyak digemari karena game jenis ini bisa melibatkan pemain di seluruh dunia selama 24 jam. Selain itu, jalan cerita yang menantang disertai grafik maupun efek membuat game ini terlihat seperti nyata. Padahal, banyak game online yang berisi unsur kekerasan dan sadisme di dalamnya. Salah satunya game yang mengangkat tema peperangan. Nah, sekarang mari kita tanya anak-anak di Medan. Kalau sedang liburan, mereka bermain apa dan tahu tidak ya mereka tentang permainan tradisional? Belajar. Main PS Warnet. Bermain, jalan-jalan, tidur. Kalau dari PS, GTA, main bola. Kalau dari Warnet, Point Blank, Saga, FIFA Online. Point Blank sama Atlantika. Mortal Kombat, Smackdown, Naruto. GTA sama Google. Ada jongkok, ada. Nggak tahu. Patok lele. Sering? Enggak. Sering.
Namun kekhawatiran tentang permainan modern yang kini menguasai anak-anak jadi berkurang ketika saya mengunjungi dusun kreatif di Simpang Kongsi, Marendal, Deli Serdang. Luas lokasi permainan anak-anak ini lebih kurang 3 hektar dan berintegrasi dengan kebun, sawah, serta ladang penduduk setempat. Kegiatan wisatanya bersifat edukasi dan rekreasi di alam terbuka. Dusun ini juga sengaja dibuat untuk melestarikan berbagai permainan dan tradisi Indonesia yang kini sudah semakin mahal dan langka ditemui dalam kehidupan masyarakat masa kini. Ya, jadi dusun kreatif ini sengaja dibuat dengan suasana konsep pedesaan yang masih asri. Jadi banyak sekali pohon, kemudian padang rumput yang hijau yang menggambarkan suasana pedesaan. Jadi anak-anak bisa bermain permainan tradisional sambil menikmati suasana desa. Ya, kita kasih ke mereka ya. Oke, jadi siap semuanya. Selaku pemilik lokasi wisata dusun kreatif, Andi Eka Saputra menjelaskan kepada saya dan sejumlah anak-anak lainnya tentang budaya tradisional Indonesia. Kami diberikan informasi tentang permainan tradisional juga makanan khas Indonesia. Mendengarkan materi di alam terbuka seperti ini memang lebih efektif dibandingkan jika harus duduk mendengarkan penjelasan tentang budaya Indonesia dalam suasana yang tegang dan kaku. Bentuk permainan tradisional di setiap daerah beragam, namun ada juga yang sama. Entah siapa orang yang menciptakan dan mempopulerkan permainan tradisional ini untuk pertama kalinya. Namun yang pasti, tema permainan tradisional mengajak anak-anak untuk menjalin hubungan sosial dengan temannya. Oke. Ini di grupnya. Ya, memang sederhana memang permainan tradisional ini, namun memiliki banyak makna. Jadi di sini kita diajarkan bagaimana caranya membangun kekompakan dan kerjasama. Nah, sekarang saya mau coba yang permainan yang lain lagi. Kira-kira masih ingat tidak ya dengan permainan yang satu ini? Ya, ini adalah congkak. Permainan tradisional Melayu yang biasanya dimainkan oleh anak perempuan. Menurut berbagai sumber, permainan congkak berasal dari Afrika atau Arab dan masuk ke Asia Tenggara melalui para pedagang. Di Indonesia, congkak dikenali dengan nama congklak dan manakala. Di Filipina disebut sungka, di Pulau Karibian dikenal dengan nama wari atau awari. Nah, sekarang saya ingin bertanya-tanya nih dengan Bang Andi. Jenis permainan yang kami anggap itu baik untuk anak-anak. Nah, Bang, awalnya gimana sih bisa terpikir untuk bikin dusun kreatif ini gitu? Dusun kreatif, awalnya sih karena kita peduli dan ingin melestarikan permainan tradisional Indonesia. Pertama sekali kita melihat sekarang ini anak-anak yang cenderung lebih memilih pola permainan yang berbasis teknologi yang tidak jarang malah lebih banyak unsur-unsur kekerasan. Nah, terus gimana nih Bang caranya bisa mengumpulkan permainan tradisional di sini gitu? Berapa sudah jenisnya yang sudah dikenalkan sama anak-anak? Sebenarnya Bang Riza, kita tidak bermain sendiri ya. Jadi filosofi dari permainan Indonesia yang harus dimainkan secara bersama-sama ini juga menginspirasi kami bagaimana mengumpulkan berbagai jenis permainan. Baik, jadi kami mulailah mengumpulkan teman-teman yang peduli. Bukan hanya peduli, tetapi mereka mau memainkan ini. Ini perlu perjuangan yang besar juga dari kami, komitmen yang tinggi. Hingga akhirnya kami satu persatu berhasil mengumpulkan berbagai jenis permainan tradisional. Yang notabene alatnya pun sudah sangat sulit untuk ditemukan. Puas bermain, anak-anak lalu diajak pergi ke ladang untuk mencari bahan membuat permainan dan juga memasak. Anak-anak dikenalkan dengan manfaat tumbuh-tumbuhan. Dari pohon ubi ini misalnya, batangnya bisa dibuat untuk permainan, sementara umbinya untuk makanan tradisional. Permainan yang bisa dikreasikan dari batang pisang dan batang daun ubi, misalnya tembak-tembakan dan wayang. Anak-anak menciptakan permainannya dengan antusias. Inilah yang sebenarnya diharapkan. Mereka bisa memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar untuk dikreasikan menjadi sebuah mainan. Mainan ini justru lebih aman untuk dimainkan anak-anak.
Selesai membuat mainan, kini giliran membuat makanan. Suasana keakraban dan saling membantu mewarnai kegiatan memasak hari ini. Ubi ini akan mereka buat menjadi olahan makanan tradisional khas Indonesia. Nah, pemirsa, saat ini anak-anak ini sedang memasak. Kira-kira sedang memasak apa ya? Nanti juga saya ikut mencicipi makanan mereka. Yuk kita lihat. Ya, halo Bagas. Halo. Ya, lagi buat apa ini? Getuk. Getuk ya? Ini tadi dari ubi yang kita panen tadi kan di sana? Iya. Nah, kira-kira apa aja berarti bahan yang dibuat? Kelapa, gula merah, garam, mentega, gula. Nah, ini kira-kira lama nggak nanti masaknya? Tidak. Nggak lama ya? Nanti aku ikut cicipin ya. Boleh ya? Oke, tos dulu. Semangat. Getuk. Inilah kue yang dibuat anak-anak ini. Getuk adalah makanan tradisional yang dibuat dari bahan utama ubi atau singkong dan berasal dari Pulau Jawa. Ada kepuasan tersendiri yang mereka rasakan ketika berhasil membuat kue dan menghidangkannya di meja makan untuk disantap bersama. Keunikan budaya tradisional kita ini ternyata juga dilirik berbagai turis dari belahan bumi lainnya, seperti Hugo yang berasal dari Belanda ini. Well, you can telling me what is the wonderful experience you can get from this village? From this village? Yeah, the wonderful experience. Well, it is in the middle of nature, and I have 2 feet. I stand. One is for culture, and one is nature. I like to be in nature and learn from plants and all. Blending with nature. Yes, blending with nature. So I like to be within nature. Kegiatan dan suasana seperti ini mungkin jarang kita temui, bahkan kita rindukan. Untuk itu, kita perlu mewarisi budaya tradisional Indonesia ini ke setiap generasi, agar mereka tetap mengenal dan melestarikannya. Seluruh tayangan Bingkai Sumatera telah kami hadirkan ke hadapan Anda. Saya Rahma Mandasari beserta kru Bingkai Sumatera mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Lengkapilah hidup Anda dengan Bingkai Kebaikan. Sampai jumpa. Salam jumpa, Bingkai Sumatera kembali hadir untuk Anda. Kami merangkum berbagai liputan tentang keberagaman, aktivitas kehidupan, dan nilai inspiratif masyarakat Sumatera. Keterbatasan fisik tidak menjadi penghalang untuk bergelut pada aktivitas sehari-hari bagi anggota komunitas Disability Motor Club Medan. Klub motor yang beranggotakan para penyandang disabilitas ini sudah ada sejak tahun 2013 sebagai wadah untuk berekspresi dan juga bersilaturahim. Seperti apa kegiatan mereka? Ini dia liputannya. Sebetulnya kalau impian itu yang terbesar itu ya sebelumnya belum tercapai, karena saya ingin punya suatu tempat kerja yang memperkerjakan teman-teman disabilitas juga. Itu kita buat
seperti menjahit lah, misalkan seperti saya ini menjahit, kita buka lowongan pekerjaan bagi teman-teman penyandang disabilitas itu impian yang belum tercapai. Menyandang disabilitas tidak mengurangi rasa syukur Siti Robiatun kepada Tuhan. Siti adalah ibu rumah tangga dengan 1 anak yang membuka usaha menjahit di rumahnya di Jalan Amaluhur, Medan. Sebelah kakinya yang lemah akibat kesalahan pengobatan di waktu kecil tidak mengganggunya dalam memenuhi pesanan pelanggan yang datang kepadanya. Selain sibuk dengan usaha menjahitnya, Siti juga terlibat aktif di beberapa organisasi penyandang disabilitas. Salah satunya adalah Komunitas Disability Motor Club atau DMC. DMC adalah organisasi yang menghimpun para penyandang disabilitas yang suka dengan mobilitas. Komunitas ini kerap berkumpul di bengkel DMC yang berlokasi di Jalan Pukat Banting 2, Medan Tembung. Bengkel ini milik Ketua DMC Lo Sukming atau yang akrab dipanggil Awi. Selain melayani permasalahan motor pada umumnya, bengkel ini juga membuat dan mendesain motor bagi para penyandang disabilitas. Siti adalah satu-satunya perempuan dari 5 orang penggagas berdirinya komunitas DMC. Ia menjabat sebagai sekretaris 1 di komunitas ini. Ia merasa bahwa perlu memperkenalkan sepeda motor beroda 3 yang khusus dirancang untuk penyandang disabilitas di Kota Medan. Karena di Medan ini juga sangat banyak pengguna seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita bergabung, berkumpul, mungkin banyak ilmu atau motivasi yang akan tumbuh dari situ. Seperti kita nanti bisa mensosialisasikan motor roda 3 ke masyarakat luar yang mungkin belum mengerti ada satu kendaraan untuk penyandang disabilitas. Saat ini ada lebih kurang 60 orang penyandang disabilitas yang telah bergabung di klub motor ini. Ada yang berasal dari Tanjung Pura, dari Serdang, serta Kota Medan. Setiap penyandang disabilitas yang memiliki kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 3, dapat bergabung dengan klub motor ini. Karena semua anggotanya, pengurusnya penyandang disabel, maka kita bentuk DMC, Disable Motor Club. Nah, sebagai penggerak khususnya di Sumatera Utara ini loh satu contoh, satu produk perkumpulan, himpunan yang untuk membangkitkan motivator ke depan bahwa berkendaraan itu di jalan raya harus tertib berlalu lintas, harus memang disiplin, tidak lari dari jalur-jalur apa yang sudah ditentukan peraturan yang ada undang-undang di negara kita ini tersebut. Maka DMC ini dibentuk. Kapan kita akan celaka? Tidak pernah ada firasat dari rumah, kamu mau jatuh kan nggak ada. Menjadi pengendara yang taat hukum kerap menjadi kendala bagi anggota komunitas DMC. 70% kecelakaan. Keterbatasan mereka membuat anggota komunitas ini kerap mengalami hambatan dalam mengurus surat izin mengemudi. Padahal agar dapat mandiri dan melakukan aktivitas ekonominya, para penyandang disabilitas ini perlu mengendarai sepeda motor. Komunitas DMC berusaha mengatasi permasalahan para anggotanya dengan mengundang pihak kepolisian untuk bekerja sama dalam membuat SIM untuk para penyandang disabilitas. Sebenarnya ini kan warga negara Indonesia juga yang sama di depan hukum. Kita pun istilahnya suka sekali ada kesempatan kayak gini, kita bisa ngasih penyuluhan hukum. Pertama terkait lalu lintas, yang kedua terkait penggunaan SIM. Jadi memang di undang-undang itu udah ada, Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 terkait penggunaan SIM untuk disabilitas, utamanya cacat fisik. Jadi nanti setiap pengurus SIM yang disabilitas ini harus dilengkapi surat keterangan dokter. Jadi kita akan proses, kita akan bantu mempermudahnya, yang penting melalui prosedur yang ada. Melakukan touring bersama merupakan salah satu cara mereka untuk menyadarkan semua orang bahwa kaum disabilitas ini ada,
dan mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kemudahan dalam melakukan aktivitasnya. Sesuai dengan Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Komunitas DMC adalah bentuk perjuangan para penyandang disabilitas agar mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Komunitas ini juga merupakan tempat mereka saling berbagi dan memotivasi agar penyandang disabilitas tidak lagi sendiri. Seperti Siti yang semakin semangat untuk mandiri dari usahanya. Di Tanah Batak, piu-piu adalah pohon yang paling bersejarah. Dari pohon inilah tercipta tongkat tunggal Panaluan yang sering digunakan dalam berbagai acara adat. Keberadaan pohon piu-piu yang mulai punah membuat Marandus Sirait, seorang pelestari lingkungan dan juga pengelola Taman Eden di Kabupaten Toba Samosir, bergiat untuk melestarikannya. Barangkali Anda mengenal tongkat tunggal Panaluan? Ya, tongkat ini sering kita jumpai dalam acara atau pertunjukan kesenian Batak. Tongkat berukir ini tidak hanya sebagai ornamen dalam pertunjukan budaya, tetapi mempunyai makna yang sakral bagi orang Batak. Kisah tentang tongkat tunggal Panaluan kini hanya ada di ingatan segelintir orang Batak yang sudah berusia senja. Seperti Lea Sirait, pemilik lokasi Taman Eden di Toba Samosir. Leas masih bisa berkisah tentang tunggal Panaluan, yang diyakini menjadi tongkat pertama kerajaan Batak. Kisah ini bercerita tentang cinta terlarang dua saudara kembar, yaitu Tunggal Panaluan dengan Dona Hatahutan, yang terusir dari kampung dan memakan buah dari pohon terlarang. Jadi dipanjat si Tunggal Panaluan lah, si lelakinya ke atas. Jadi lihat si perempuannya lah, si Dona Hatahutan. Hah, sudah makan. Si Tunggal Panaluan, aku makan sudah lapar. Diikutilah. Tunggal Panaluan sudah lengket di kayu itu. Sudah lengket dia. Jadi datanglah si Dona Hatahutan, lengket juga. Sudah lengket. Datang lagi yang dari bawahnya, ularnya, lengket. Datang cicaknya, lengket. Datang nyamuknya, lengketlah semua. Pohon dalam cerita ini adalah piu-piu, yang sudah ada sejak nenek moyang suku Batak menghuni kawasan Danau Toba. Keberadaannya yang hampir punah, membuat Marandus Sirait, putra dari Lea Sirait yang kini mengelola Taman Eden, giat melestarikan pohon khas Batak ini. Marandus membuat pembibitan pohon piu-piu agar dapat dibagikan kepada orang-orang untuk lebih mengenal pohon ini. Di Taman Eden, Marandus juga menanam pohon piu-piu agar lebih banyak orang dapat melihatnya. Bagus ya. Ini pohon ini sebenarnya sudah sangat langka dan tidak banyak orang yang kenal gitu. Termasuk orang yang sering mungkin pakai tongkat itu banyak nggak kenal pohonnya itu. Kalau tidak segera diselamatkan itu pasti terancam punah. Karena ya semakin banyak sekarang itu perambahan hutan kan. Pengambilan kayu-kayu di hutan sepertinya tidak terselamatkan. Nah ini pohon ini biasanya di hutan-hutan. Nah, disitulah dia nanti akan punah. Pohon yang dapat hidup selama puluhan tahun ini memiliki batang berduri. Buahnya seperti anggur dan berbiji lebih dari satu. Bila matang, warnanya menjadi merah. Rasanya sedikit pahit, namun jika diputar-putar akan menjadi sangat manis. Itulah mengapa pohon ini disebut piu-piu atau putar-putar. Harus segera dibuat pembibitan gitu. Pembibitannya. Nah ini mungkin dinas-dinas terkait yang perlu memikirkannya supaya di setiap kabupaten ini dan di samping kayunya bersejarah, memang buahnya itu saya pikir akan bisa menjadi dipasarkan ke seluruh dunia karena punya khas buahnya itu.
Di Taman Eden yang memiliki luas sekitar 40 hektar, setidaknya ada seratusan pohon piu-piu. Keberadaan pohon piu-piu ini menjadi pelajaran bagi generasi muda Batak yang selama ini tidak mengenal pohon ini. Dari mengenal pohon piu-piu, masyarakat Batak akan mulai mendalami sejarahnya. Tadi saya setelah melihat pohonnya, saya sempat cerita sama yang punya Taman Eden. Bapak itu cerita sedikit tentang pohon itu, baru saya tahu. Rupanya pohon itu mempunyai sejarah yang lumayan bagus juga, yang selama ini saya belum tahu. Pohon itu sangat bagus untuk dilestarikan di sini, sehingga semua orang Batak yang terutama yang berdomisili di luar Tobasa ini mengenal pohon itu, dan tidak hanya mengenal tongkatnya saja, tapi mengenal tongkat itu terbuat dari mana, sejarahnya bagaimana. Itu. Tidak hanya menjadi bagian sejarah, adat istiadat, dan kepercayaan suku Batak. Pohon piu-piu seperti pohon lainnya sangat berperan penting bagi lingkungan tempat hidup masyarakat. Menjaga keberlangsungan ekosistem daratan dan secara tidak langsung menjaga ekosistem perairan Danau Toba. Pemirsa, kebutuhan akan tempat tinggal menjadikan lahan pertanian terus berkurang. Dengan demikian dibutuhkan satu teknologi pertanian yang dapat menumbuhkan tanaman tanpa menggunakan media tanah, seperti hidroponik yang menggunakan air sebagai media tanam. Segmen Sekitar Kita kali ini akan menyajikan liputan tentang kiprah seorang guru yang menekuni sistem pertanian hidroponik. Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, yaitu sebanyak 250 juta jiwa atau sekitar 4% dari total manusia yang menghuni bumi. Meski dijuluki sebagai negara agraris, lahan pertanian Indonesia saat ini sudah sangat minim. Hal ini berimbas pada menurunnya produksi pangan. Tanpa perluasan lahan, peningkatan produksi pangan harus bertumpu pada inovasi teknologi pertanian, salah satunya hidroponik. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat membuat jumlah lahan pertanian semakin berkurang. Sementara itu, kebutuhan akan sayur dan mayur juga semakin bertambah. Oleh karena itu, rekayasa teknologi pertanian menjadi sangat penting, seperti hidroponik. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk mengenal lebih dalam sistem pertanian yang menggunakan media air ini. Namun, sebelum menuju lokasi, saya ingin bertanya dulu kepada warga Medan tentang tanaman yang memanfaatkan media air ini. Kurang tahu. Hidroponik biasanya tuh tanaman yang ditanam di polybag ya? Nggak pernah dengar. Pernah. Biasanya kalau hidroponik ini dia pakai tanah? Nggak semua pakai tanah, pakai air. Seperti tauge, kangkung. Nggak tahu. Ya lebih bersih, lebih sehat. Di Pulau Jawa, tren tanaman hidroponik mulai berkembang dan mulai digeluti banyak orang. Di Sumatera Utara sendiri, hidroponik belum begitu dikenal luas. Namun, ada beberapa orang yang mulai menggelutinya untuk sekedar hobi dan ada juga yang mencobanya sebagai bisnis baru. Salah satunya adalah Ferry Wijaya, seorang guru di Sekolah Bodhicitta Medan. Berawal dari hobi, Ferry mulai menekuni bidang ini tahun 2011. Dengan memanfaatkan lahan kosong di lantai 3 sekolahnya, Ferry mulai membudayakan berbagai jenis sayur dan buah. Nah, Pak Ferry, kenapa sih tertarik menggeluti bidang hidroponik ini? Ya, yang pertama, kalau hidroponik kan tidak membutuhkan tanah ya. Tidak membutuhkan tanah yang luas. Jadi kalau di perkotaan saya lihat
Kalau ada tanah yang kosong itu semua dibangun mall, dibangun perumahan gitu. Sedangkan kebutuhan terhadap sayur-sayuran kan setiap hari kita perlu. Jadi kalau misalnya kita nggak perhatikan yang begini-begini itu nanti 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian bisa saja nanti kita kesusahan untuk mencari bahan makanan untuk kita sendiri, ya khususnya ya minimal di keluarga kita sendiri di rumah. Jadi saya berpikiran ya kenapa kita nggak coba hidroponik, sangat mudah dan sangat menyenangkan pula, ya kan sehat kita. Jadi sayuran hidroponik itu kita nggak melalui proses yang penyemprotan pestisida. Jadi sangat nyaman, sangat aman bagi keluarga kita jika mengkonsumsi sayuran hidroponik. Nah, kalau Pak Ferry melihat bagaimana tren tumbuhan hidroponik ini di Sumatera Utara? Kalau di Sumatera Utara masih kurang ya, belum begitu banyak yang memahami proses penanaman hidroponik. Justru itu makanya saya mempunyai visi dan misi, yaitu mengenalkan hidroponik ke masyarakat Sumatera Utara, mengajari anak-anak khususnya yang di sekolah-sekolah supaya dia bisa nanti minimal dia pulang ke rumah bisa nanam untuk sayuran untuk keluarganya gitu. Sebagai upaya mengenalkan hidroponik pada masyarakat, Ferry membentuk komunitas belajar barang hidroponik Sumatera Utara pada tahun 2014. Di sekolah, Ferry juga giat mengenalkan hidroponik kepada murid-muridnya. Ferry mengajari mereka mulai dari proses penanaman bibit sampai sayuran siap dipanen. Para murid terlihat antusias saat belajar hidroponik. Selain mudah dan tidak kotor, hidroponik juga hemat waktu. Untuk sayuran seperti sawi, selada, kangkung hanya memakan waktu 3 atau 4 minggu dan siap dipanen. Sistem penanaman yang digunakan ada 2, yaitu perantara sumbu dan saluran air yang mengalir. Apa sih yang membuat kamu tertarik dengan kegiatan ini, Stephen? Saya tertarik karena dengan teknologi hidroponik ini kita dapat meskipun dengan lahan kecil, karena ini kan di daerah perkotaan jarang ada lahan luas. Kalau kita mau menanam suatu tanaman di tanah kan memerlukan tanah yang luas. Tetapi dengan teknologi hidroponik ini meskipun dengan lahan kecil kita dapat menanam tumbuhan. Nah, tadi saya sudah belajar bagaimana proses pembibitan hidroponik bersama dengan Bapak Ferry. Tidak mudah, tidak juga sulit, hanya butuh kesabaran. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk melihat tanaman hidroponik yang lebih banyak lagi. Jika Ferry mengerjakan tanaman hidroponik masih sebatas hobi, Melly Kwok, rekan satu komunitas Ferry, sudah menggeluti hidroponik secara serius. Tahun 2012, Melly bersama suaminya mendirikan sebuah greenhouse di Jalan Tengku Amir Hamzah, Medan. Di greenhouse ini, anggota komunitas belajar barang hidroponik kerap berkumpul. Mereka berdiskusi dan saling bertukar informasi mengenai hidroponik, baik tentang kendala ataupun tentang perkembangan terbaru inovasi hidroponik. Apa saja dulu yang dipersiapkan untuk memulai bisnis ini? Pertama mungkin kita mesti tahu dulu ya dasar-dasarnya dulu. Kemudian ya untuk bagaimana pembangunan greenhouse-nya ini dan bagaimana juga cara menanggulangi kalau misal ketemu pas lagi ada hama atau apa gitu. Kita cuma lihat percontohan gitu, ya belajar otodidak seperti itu. Kemudian ya coba-coba aja, terus pernah juga jatuh beberapa kali sampai akhirnya bisa seperti ini gitu. Kalau Mbak Melly sendiri melihat bagaimana prospek bisnis hidroponik ini ke depannya? Kalau dari segi prospek ya, kalau dari segi prospek sih kalau ke depannya kan mungkin lahan itu semakin sedikit ya. Kalau tanah-tanah udah pada dipakai untuk bangun-bangun rumah, nggak ada alternatif lain lagi untuk tanam itu ya inilah cara solusinya untuk kedepannya.
Menurut Meli, hidroponik merupakan salah satu peluang bisnis yang menjanjikan. Meskipun sempat beberapa kali mengalami kegagalan, seperti sayur yang tidak tumbuh sempurna dan greenhouse yang sempat runtuh, namun Meli tidak menyerah. Seiring berjalannya waktu, Meli sudah paham bagaimana mengatasi kendala-kendala tersebut. Untuk modal memang relatif besar, namun keuntungan yang ia peroleh bisa mencapai 100%. Proses pemanenan dilakukan setiap akhir pekan. Sayuran hidroponik milik Meli ini sudah dijual ke pasar tradisional dan pasar modern di Kota Medan. Harga setiap sayurnya relatif sama, seperti pokcoy dan selada dijual seharga Rp12.000 per bungkus dengan berat 2,5 ons. Nah, pemirsa, di greenhouse ini setidaknya ada 6 jenis sayuran hidroponik. Nah, yang saya pegang ini adalah sayur pakcoy atau sawi pendek. Ini usianya sudah 35 hari dan siap panen. Tertarik? Prospek bisnis hidroponik ini sangat menjanjikan. Dengan lahan yang minim, siapapun dapat melakukannya. Jika Anda ingin menghasilkan uang lebih dari perkarangan rumah sendiri, maka hidroponik ini sangat cocok untuk Anda. Selamat mencoba ya! Seluruh tayangan Bingkai Sumatera telah kami hadirkan ke hadapan Anda. Saya Rahma Mandasari beserta kru Bingkai Sumatera mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Lengkapilah hidup Anda dengan Bingkai Kebaikan. Sampai jumpa.